Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri, Kepala BKN dan seluruh jajaran. Langsung saja, pertama, bahwa di tahun 2021 nanti akan ada penerimaan, terutama guru. Pertanyaan saya, apakah administrasi dan tenaga teknis tidak ada kemungkinan lagi ada pada penerimaan di dalam rekrutmen P3K ke depan? Pertanyaan selanjutnya, karena P3K ini adalah APBD kabupaten kota, maka mestinya kalau asumsi saya atau logika saya, yang mengusulkan pegawai itu mestinya mereka pasti kebutuhan administrasi dan tenaga teknis itu masih diperlukan. Karena kenyataannya kemarin saya bicara dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, masih mereka membutuhkan tenaga teknis dan juga administrasi. Tapi katanya di Kementerian PAN dan RB dengan BKN tidak membuka formasi itu. Pertanyaannya, ini kepentingan siapa? Apakah memang ini kebijakan hanya dari Pak Menteri atau memang mengakomodir kepentingan daerah? Satu. Kedua, apakah Pak Menteri membuat surat edaran atau informasi kepada Bupati Pemda untuk mengalokasikan APBD mereka di dalam rekrutmen P3K tahun 2021? Sebab kalau tidak, maka nanti ke depan juga banyak kabupaten kota yang ketinggalan. Padahal kebutuhan tenaga mereka pasti banyak. Yang ketiga, apakah masa kerja P3K yang terselesaikan, yang lulus itu, khususnya K2, apakah masa kerja mereka dihitung dalam SK? Karena mereka, K2 khususnya, mereka ini adalah kaum yang memang sudah masuk dalam sistem negara, K1 dan K2 yang pernah kami sampaikan. Tenaga teknis administrasi agar juga diakomodir dalam rekrutmen P3 tahap kedua, karena tenaga mereka sangat dibutuhkan di daerah, terutama di daerah kepulauan-kepulauan dan desa-desa terpencil yang sulit jaringan internetnya. Untuk itu perlu revisi terhadap keputusan Menteri PAN RB nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PAN RB nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Yang ketiga, meminta kepada Kemenpan agar menindak kepala daerah yang masih mengangkat tenaga honorer baru. Saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah fokus menyelesaikan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Yang keempat, untuk mencari solusi terkait permasalahan tenaga honorer K2, memohon kepada Komisi 2 agar diadakan rapat gabungan lintas komisi, lintas kementerian yang melibatkan Komisi 2, Komisi 10, dan Komisi 11, dan Kementerian PAN RB, Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan pihak terkait lainnya. Terakhir, memohon kepada pihak Komisi 2 agar mengadakan rapat gabungan tersebut dan dapat disiapkan kesimpulan untuk menjadi sebagai sebuah keputusan Komisi 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya ingin memberikan tambahan sedikit melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri maupun oleh Pak Kepala BKN. Beberapa yang saya ingin sampaikan adalah, pertama, memang kami ini dalam kaitan dengan perencanaan kebutuhan pegawai, kita selalu melakukan semacam coaching klinik kepada seluruh pemerintah daerah agar mereka betul-betul bisa merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan realnya, bukan atas dasar keinginannya. Ini saya kira kita lakukan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Pertanian dan sebagainya yang terkait dengan teknis-teknisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saat ini memang kami membatasi tenaga administratif. Kami tidak membatasi tenaga teknis, karena pada umumnya masih diperlukan misalkan tenaga keuangan, akuntansi, itu biasanya auditor. Kemudian arsiparis misalkan, itu juga masih bisa. Sepanjang dia ada jabatan fungsionalnya, kita buka untuk itu. Dan kita selalu lakukan dengan konsultasi dengan Kementerian Keuangan, misalkan untuk masalah auditor atau BPK,
masalah auditor, arsiparis misalkan dengan Andri dan yang lainnya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk masalah nasib tenaga honorer K2 atau non honorer K2, sebenarnya kami tahun depan akan membuka, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri, akan membuka sekitar 1 juta tenaga P3K. Tenaga P3K ini dibuka untuk kesempatan untuk tenaga honorer K2 ataupun non K2 gitu. Jadinya tenaga honorer yang di luar non K2. Dipersilakan untuk mereka mendaftar untuk ini, untuk melakukan ikut seleksi dalam kaitan dengan ini. Khusus untuk guru. Ini khusus untuk guru. Nah, kalau ada tenaga administratif yang sudah meningkatkan kapasitasnya sehingga dia memiliki kualifikasi untuk menjadi P3K guru, dipersilahkan juga untuk mengikuti tes ini. Itu. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan fasilitasi untuk kemampuan pada P3K, calon-calon P3K itu tenaga honorer maupun non K2 untuk ikut meningkatkan kapasitasnya agar mereka bisa lulus. Dan saya kira sebagai upaya pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan tenaga guru di daerah. Dan tentunya tenaga guru di daerah ini juga kita seleksi betul-betul sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa ketika mereka sudah diterima sebagai PNS atau P3K itu tidak boleh dipindahkan selama 10 tahun. Itu aturannya. Jadi tidak boleh nanti mereka begitu jadi guru, kemudian setahun kemudian dipindah menjadi tenaga administratif di dinas, atau tidak boleh sebenarnya itu. Aturannya sudah ada. Jadi 10 tahun dia harus menetap di situ, sampai dia 10 tahun baru setelah itu boleh dipindahkan. Saya kira itu menjadi bagian yang perlu kita perhatikan juga dalam kaitan ini. Kemudian mengenai kesejahteraan, saya kira memang P3K ini kan juga diberikan kesejahteraan tertentu sesuai dengan sesuai dengan PP 49 tahun 2018. Saya kira sudah jelas di situ apa saja yang diberikan kepada P3K. Kalau untuk guru nanti ada tambahan mengenai tunjangan profesi seperti itu. Saya kira demikian Pak Menteri, tambahan sedikit dari saya. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Sudah keluar dari kementerian kami ada mengeluarkan berbagai kebijakan yang tadi dijelaskan oleh Saudara Teguh tadi. Kami sudah mengeluarkan mengenai peraturan menteri tentang masa hubungan kerja P3K, sudah ada. Kemudian pemberian kuasa pengangkatan P3K juga sudah ada. Kemudian peraturan yang berkaitan tentang pengadaan P3K untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh pertanian sudah ada. Karena ditambah penyuluh pengairan juga, dan sebagainya. Ini saya kira dalam konteks ini pemberkasannya tadi oleh BKN yang sudah mencakup 73 instansi. Saya kira ini yang sudah kami sampaikan. Jawaban tertulis pertanyaan yang lalu, rapat kerja 5 Oktober sudah kami bagikan. Tadi pertanyaan dari Bapak Ibu anggota akan segera juga akan kami susun supaya ada bukti untuk bisa disampaikan ke konstituen dan ke semua pihak. Demikian ya Ketua, secara umum kami menjawab secara umum yang tadi juga detail oleh Kepala BKN dan oleh Deputi Saudara Teguh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN memastikan kelengkapan dokumen dari setiap instansi pemerintah agar proses penetapan nomor induk pegawai bagi CPNS dan P3K tahun 2019 dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nomor 3, Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian PAN-RB dan BKN terkait kebijakan pengadaan CPNS dan P3K tahun 2021 yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ASN nasional dengan menyediakan alokasi formasi untuk tenaga honorer. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan formasi CPNS dan P3 tahun 2021 ini antara lain, ini udah masuk nih kan Pak, yang Bapak kan. A. Ketersediaan alokasi formasi bagi tenaga honorer kategori 2 yang di dalamnya dapat mengakomodir
bukan hanya tenaga pengajar, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, tapi juga tenaga administrasi sesuai kebutuhan daerah. B. Ketersediaan alokasi formasi bagi tenaga kesehatan selain bidan dan dokter, seperti perawat, gizi, kesehatan lingkungan, laboratorium medik, terapis gigi dan mulut, farmasi, radiologi, Persatuan Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan fisioterapi. Pak, sebelum ke B, Pak, ke A, Pak. Yang A, Ya. apa? Jadi itu sudah ada apresiasi langsung dari warga kita yang memang mengharapkan kebijakan ini tentang tenaga administrasi. Kami ingin tanya, beberapa waktu yang lalu kita rapat kerja dengan agraria. Itu membutuhkan tenaga teknis tertentu, bidang tertentu, juru ukur dan sebagainya. Ini sudah tuntas atau belum? Mohon dijawab aja, Pak. Kalau sudah masuk di situ, ya nggak perlu ditambahkan.